salam yang kedua, yang ke kiri, dia diem aja nggak berdiri. Itu haram hukumnya. Haram juga illam yakun mahalla julusi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lahu alla yaquma illa ba'da taslimatil imami. Ini masih berhubungan dengan yang sudah, yang menerangkan tentang orang yang masbok. Orang yang masbok itu orang yang ketinggalan sholatnya baik satu rakaat, masboknya masbok rakaat. Yang disunnahkan di sini adalah masbok rakaat, yaitu ketika seseorang ketinggalan sholat satu rakaat atau dua rakaat, maka disunahkan. Kan ketika ketinggalan berarti si makmum masbok tersebut duduknya adalah duduk iftiros sunnahnya. Duduk iftiros itu bukan tarobu, kemarin sudah diterangin tarobu, iftiros, dan duduk istirahat dan duduk tawarruk. Duduk iftiros, tarobu, dan tawarruk. Ini imamnya, makmum masbok ini duduknya duduk iftiros, imamnya duduk tawarruk atau tarobu. Wa yusannu, disunahkan bagi makmum masbok rakaat khususnya, alla yaquma illa ba'da taslimatil imam. Sunnahnya jangan dulu berdiri, tapi sunnahnya disunahkan setelah beres dua salam si imam. Salam imam ke kanan dan ke kiri, baru sunnah dia berdiri. Namun tidak boleh juga terlambat. Kenapa? Karena waharuma muktsu ba'da taslimataini illam yakun mahalla julusihi fatabtulu sholatu bihi in ta'ammada wa alima tahrimahu. Kalau terlambat, hukumnya waharuma muktsu ba'da taslimataini. Haram hukumnya kalau imam sudah beres salam yang kedua, yang ke kiri, dia diem aja enggak berdiri. Itu haram hukumnya. Haram juga illam yakun mahalla julusi. Haram juga kalau dia bukan tempat duduknya. Paham? Masih ingat yang kemarin ada tempat duduk makmum masbok? Masih ingat? Hah? Lupa lagi. Bagusnya sekarang ngaji lagi. Insya Allah ingat. Lagi pulang dari sini, lupalah lagi. Kalau pengen ingat lagi, ngaji lagi. Makanya ngaji jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Gitu. Karena manusia al-insan mahalul hatta wan nisyan. Nah, yang dikatakan tempat duduknya itu contohnya seperti begini. Kalau seorang makmum masbok sholat maghrib atau sholat yang 4 rakaat, yang 3 rakaat sholat maghrib berarti dia ikut dengan imam di rakaat kedua, maka rakaat ketiganya si imam itu adalah tempat duduknya makmum masbuk untuk tahiyat awal, tempat duduknya.
Kalau yang 4 rakaat berarti ikutnya si makmum masbuk dengan imam di rakaat ketiga. Maka rakaat keempatnya si imam, rakaat keduanya si makmum masbuk itu tempat duduknya. Kenapa? Karena di sunnah abadkan dia melaksanakan tahiyat awal di rakaat kedua, sholat yang 3 rakaat, yang 4 rakaat, yang 2 rakaat, yang bukan tahiyat awal. Tahiyat akhir sholat subuh. Nah, paham? Itu tempat duduknya si makmum masbuk. Terkecuali illam yakun mahalla julusi. Haram juga dia setelah imam salam kedua makmum masbuk diam aja, nggak langsung berdiri. Tapi kalau itu bukan tempat duduknya si makmum masbuk. Tempat duduknya si makmum masbuk berarti kalau sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, yang 3 rakaat makmum masbuk ikut sholatnya ada 2 rakaat si imam, makmum masbuk masuk. Jadi ikutnya di rakaat kedua. Kalau yang 4 rakaat ikutnya di rakaat yang ketiga. Maka itu duduknya tempat duduknya si imam, si makmum masbuk. Nah, kalau tempat duduknya bagaimana? Tadi yang diharapkan kalau bukan tempat duduknya. Sekarang makmumnya. Bagaimana kalau tempat duduknya? Itu enggak haram. Tapi kalau itu bukan tempat duduknya, di samping haram, diam aja setelah imam awal salam yang kedua, fatabtulu sholatuhu bihi, maka sholat si makmum masbuk hukumnya batal. Ini sholat asal jangan ruku dan sujud saja, tapi harus tahu ilmunya. Gimana sholat sendiri dan gimana sholat berjamaah. Penting. Untuk apa penting? Untuk mendapatkan ridha Allah, untuk menggapai ridha Allah. Subhanallah. Dianggapnya enteng, sholat aing geus bisa. Geus bisa aing sholat. Kok siapa geus bisa sholat na gancang? Atuh ngewa we sia aing diajar ti leutik teu ka gede. Geus gede teu bisa sholat gancang mah ngewa we. Jawabanna model kitu eta jelema. Make ngewa sih meuli halus sholat meuli lambatnya. Sebab naon? Ketika sholat lambat itu pasti memperhatikan makna yang dibaca oleh dia. Pastilah lambat, tidak akan cepat. Sholat cepat. Kan kata Rasul katanya wa yusarru ta'jilu sholat. Disurahkan mencepatkan sholat. Bukan kelakuan sholatnya, tapi masuk sholatnya yang harus ditakjil. Ketika beres ajan itu 15 menit atau 10 menit. Terus kita berwudu, terus kita pakai pakaian, terus kita jalan ke masjid. Di waktu itulah itu namanya takjilu sholat. Bukan kelakuan sholatnya, pelaksanaan sholatnya bukan, tapi melakukan begitu datang waktu, begitu kita berwudu, begitu kita wudu, terus pakai pakaian, terus pakai minyak wangi. Kalau punya, kalau enggak mesti aja ke Siberi ada. Kan gitu. Pakai minyak wangi, terus kita sholat, itu namanya takjilu sholat. Nah, kalau yang begini udah azan Allahu Akbar, kalau nyokot rokok percus nyulut rokok, percus saya ngerokok, sholat aja berayat. Itu tidak takjilu sholat, itu tidak disunahkan, tapi tetap sholatnya sah. Gitu, jangan salah paham. Takjilu sholat itu harus cepat sholat, bukan. Sholatnya pelan-pelan, tapi masuk sholatnya itu cepat-cepat. Begitu masuk waktu, begitu kita melakukan sholat, tapi jedahnya berwudu. Kalau mau mandi, ya mandi dulu. Kalau nggak enak, gerah sepertinya atau gatal dan sebagainya atau bau, mandi dulu. Sudah mandinya ulang-ulang WC di kamar mandi deh. Ngulang mandi. Batur mangan 5 menit, 10 menit paling enggak 20 menit di kamar mandi ngulang. Jadi ngalikeun apa eta? Jadi lah amat di kamar mandi. Kamar mandi itu tempat setan, siapa kasukan setan ke? Ada, boleh lihat di kamar mandi ulah. Kecuali modal, mudah-mudahan udah biasa udah nggak tuh. Kan kudu keluar heula meureun imam geus pan ulah cek ulah di kamar mandi atuh sia tai urang bawa keluar anjing. Ulah lagi. Lain deui atuh ari MDL mah nya. MDL mah kan. BAB. MDL salah. Nah itu makanya harus tahu ilmunya supaya kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nanti dalam kehidupan kedua.
Kamari sian anu hadir itu meureunna eta Quran teh kabaca kabeh nya. Poho meureunna kieu ka eta kalimatna hidup itu 2 kali bukan 1 kali. Kan anak sekarang mah ngomongnya puas-puasin. Hidup cuma 1 kali, geblek bisa 2 kali hidup tolong. Hidup 1 kali, 2 kali hidup. Mana cek Al-Qur'an dina surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa taquluna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Eta Al-Baqarah 28 buka gerak kemana? Kenapa kamu tidak beriman? Kaifa taquluna, kenapa kamu kafir atau non muslim? Kafir wae sudah. Kenapa? Padahal teu meunang lain kayak kafir kudu non. Hah? Monang lah. Kaifa taquluna, kenapa kamu kok kafir? Artinya apa? Orang yang menutup dirinya billahi kepada Allah, artinya tidak percaya kepada Allah, malah percaya nak apapun, kata caringin siapa kan panjala kan magarong. Percaya nak ke Allah menutup diri. Padahal wa kuntum amwata, padahal kamu tadinya mati. Mati tapi bukan dari yang hidup, dari benda mati. Apa itu? Tafsir Jalalain mengatakan itu adalah air mani yang keluar dari suluk seorang laki-laki masuk ke rahim ibu. Air mani hirup apa payah siapa? Hah? Cai mani hirup payah? Cai mani benda mati. Memang cai mani keluar sorangan tutur jualan lain alas penanya. Gitu kok ngomong. Hah? Kurang kewajiban pemajikan cek cai mani aing moal keluar sia goblok. Banyak gitu. Benda mati air mani itu berarti wa kuntum amwata, mati awalnya, baru sudah masuk ke rahim itu pun masih menunggu waktu 4 bulan. Fa ahyakum 4 bulan dimasukin ruh dan nafsu. Baru hidup, dilahirkan. Nah, saudaranya kan apa? Summa yumitukum, udah hidup kan? Dilahirkan, kurang makin lari terus mati. Summa yumitukum, kadang-kadang jelema kana bae kepae, kadang-kadang dijerobot ini geus main. Kadang-kadang 100 tahun mainnya hidup kena di alam dunia. Kadang-kadang mainnya teu nyaho lagi isukan teu nyaho nyaho hidup. Nyaho teu, isukan hidup pae. Isukan anak hidup pae. Jawabna naon? Kahayang mah hirup ari takdir pae mah saha? Di Allah kan gitu. Sumayumitukum dipaekeun geus pae karek sumayu ikum dirupkeun deui berarti hirup saberapa kali? Pae sakali, tadi mah benda mati lain pae tah mah. Pae sakali. Summa ilaihi turja'un, karena dikembalikan ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan kehidupan di alam dunia ini. Siapa gawean naon? Lamun siapa gawean muka HP gitu ge di kuburan dibere HP ku Allah. Ngan HP-na tina seuneu, sia nyerangnya lain resep panas Allah. Lain teu meunang make HP meunang sia teh ulah tapi namina teuing we. Pas sholat ketinggalan gara-gara HP goblok, kita haram kita main HP na. Begitu sholat ketinggalan gara-gara main HP, sholat nah haram main HP na. Wah paling permainan oke. Dahar wae urang lamun ti jam 12 can lohor. Dohor wae geus duduk dohor geus asar dahar kena wae. Daharna haram sia pastilah haram bae atuh sia dahar ti jam 12 ti jam 4. Nah itu yang makanan dia kudu benar-benar. Lemeuna main apa itu sholat dulu, kewajiban dulu, hablum minallah dulu didahulukan, karena hablum minal HP. Siapa kami nabi main HP pakai waktu atuh. Dari sholat mah pula ngaku Islam gitu dari lain Islam. Padahal dulu teh masih ya we. Geus sakitu lah supaya ngarti, supaya ulah ngalorakeun kana parentah Allah sebab urang arek hidup deui kisah geus pae. Wala yaqumu qabla salamil imami. Jeung eta si makmum, dan itu si makmum masbuk jangan dulu berdiri kalau imam belum awe salam si makmum masbuk. Tadi intama dulu. Batal dulu salat maka batal salatnya. Intamada kalau sengaja dia berdirinya dan dia tahu bahwa berdiri itu adalah tidak boleh dan hukumnya
haram. Dia maksudnya berdiri sebelum imam awe salam yang kedua, khusus bagi makmum masbuk. Dia berdiri mau menambah rakaatnya, tapi imam belum salam, berdirinya disengaja atau memang disengaja dan dia tahu bahwa itu adalah haram dan membatalkan sholat. Nah itu. Sekarang wala yaqumu qabla salamil imam, dan juga tidak boleh kita bangun sebelum salam si imam. Nah di sini Fathul Muin repotnya pemahamannya di sini. Wala yaqumu qabla salamil imam. Jangan berdiri bagi si imam, bagi si makmum masbuk sebelum salam si imam. Nah sekarang bagaimana? Ini kaitannya dengan baca Fatihah nanti. Bagaimana kalau si imam fata'ammadahu, maka kalau si makmum masbuk sengaja berdiri sebelum awe salam si imam bila niyatin mufaraqatin, tanpa niat mufaraqah, batalat sholatnya batal. Tapi kalau niat mufaraqah dulu sebelum berdiri dengan imam, kita lagi tahiyat awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam lila amat aing teh salam bae geus kesel nu salat heuh makmum masbuk maksudna geus kesel makmum masbuk kieu we mainna lila amat si imam bareng lampu pareum deui mah eta kene sorana nangtung we mana cereng-cereng we nangtung begitu manehna nangtung lampu caang deui pan nangtungna ngahaja eta dan dia tahu itu tidak boleh sebelum salam si imam. Nah itu aja henteu niat mufaraqah batalat maka batal salatna. Naon nu dimaksud wal murad bi mufaraqatu haddil qu'udi. Yang dimaksud dia mufaraqah haddil qu'udi seperti salatnya adalah salat masbuk itu kalau imamnya tahiyat awal. Kenapa? Karena kalau memang dia adalah makmum masbuk bukan tahiyat awal, tahiyat akhir gitu ya. Tahiyat akhir karena lampu mati, maka terus dia berdiri. Setelah berdiri, imam belum awe salam. Berdiri membaca Fatihah, berdiri membaca naon? Membaca salawat awe dulu mesta. Fa insaha, maksud mubarakatuh hadil kudus. Pak Insa kalau dia tidak disengaja karena lampu mati tadi, imam belum ketahuan dia udah salam atau belum, dia merasa lama imam kemana? Jangan-jangan udah salam kan begitu? Enggak kedengaran mas saya. Berdiri mana enak? Begitu berdiri lampu caang, orang imam kertahiyat kene kakarake Allahumma sholli karak itu. Murid maca tahiyatna kieu murid. Asyhadu make tajwid maca tahiyatna. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi itu dibawa baca Ismul Basmalah dipanjangkeun beri maharkat. Wa an Muhammad lila teh makmum masbuk kesel lampu poek hudah memang celeng-celeng we kaluhur. Imamna keur tahiyat awal. Begitu manehana lampu caang, imam geus beres tahiyatna, terus mana kalah nangtung imamna kaluhur, maka eta mah teu batal, sebab lain disengaja. Yang tadi batal yang disengaja. Atau imamnya jahila, odom. Odom tahu odom? Bodoh. Imamnya makmumnya bodoh tidak tahu. Pansana menang meureun hudoang mana nak kitu ari bisul tadi nama. Nyoy bae salam. Eta mah enggak apa-apa kalau bodoh memang tidak tahu. Tapi kalau seandainya si makmum masbuk mendahului si imam, imamnya lagi tahiyat akhir, yang tadi tahiyat awal. Imamnya lagi tahiyat akhir, cek si makmum teh lila amat ieu. Teu nyaho mainan nangtung teh mantak jadi atau nyaho mantak jadi batal karake nonggeng arek udang kaluhur. Imam karak assalamualaikum kudu buru-buru deui di dieu. Lamun geus kaburu nangtung ti luhur geus maca Fatihah sagala. Bismillahirrahmanirrahim. Karake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam kadenge assalamualaikum. Eta kudu buru-buru dieu sebab bacaan Fatihah nu geus dibaca ku manehanana lam yu'tadda bi jami'i ma atabi, semuanya tidak terhitung hatta ya bisa terkecuali karena kudu diuk heula
Milujeng imam beri salam kedua kakarang nangtung karang maca Fatihah. Itu yang disengaja atau yang tidak disengaja. Beda dengan tahiyat awal tadi. Itu harus duduk lagi. Kalau disengaja batal ya tadi, bukan tidak batal. Badal yang tidak tahu dan dia lupa, yang tidak batal. Tsumma yaqumu ba'da salatil imam. Maka setelah imam salam baru dia berdiri lagi, harus duduk lagi. Kalau imam belum salam, lampu poek seperti lila amat sih nangtul mana geus maca Fatihah. Wal geus kana iya kana mulia kana teh imam keur kieu kene keur asyhadu alla ilaha illallah atau keur maca doa. Waduh, imam can salam buru-buru diu gitu. Nanti setelah imam salam baru bacaan Fatihah yang tadi tidak terhitung, harus dibaca lagi Fatihahnya. Wa mata alima walam yajlis, ketika dia tahu harus duduk lagi, maka dia tidak duduk, batalat sholatu, batal sholatnya. Oh, ada mana nih imam salam. Ulah tetap kudu diuk katarak berdiri lagi, itu baru mendapatkan apa? Mendapatkan bacaannya setelah berdiri yang kedua. Wa bihi farqa man qama an imami bi tasawwudil awali abidan. Makanya beda kalau dengan orang si makmum masuk berdiri, imamnya lagi tahiyat awal, itu mah beda seperti begini. Ini tahiyat awal lama amat. Cek si imam teh, si makmum masuk mana namtung Allahu Akbar, maca Fatihah mana Bismillahirrahmanirrahim, can beres Alhamdulillahirabbil alamin, niat nu kalkon teu nangtung si imam eta mah bacaan Fatihah ka itu Alhamdulillah. Beda yang tadi mah tahiyat akhir, ini mah tahiyat awalnya si imam. Nah, mantap perlu ngaji betul ilmu hese nggak bahas kalau betul ngaji betul liur saya liur. Fa innahu ya'taddu bi qiraati qabla qiyamil imam. Kalau imamnya tahiyat awal, maka itu bacaan Fatihah si makmum masbuk yang diri duluan itu yu'taddu terhitung sebelum imam berdiri. Kenapa? Li'annahu la yalzamul aud. Karena kalau untuk tahiyat awal si makmum masbuk tidak diwajibkan kembali lagi duduk, tunggu aja di atas. Justru kalau duduk jadi batal. Kalau imamnya tahiyat awal. Wa syurrita li qudwatin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang baru saya sampaikan, kalau memang itu benar daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu salah dari kebodohan saya sendiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.